Lau dakhala al-insanu al-masjida fi waqtin nahyi hal yusalli hadhihi tahiyah amla? Jika ada orang masuk ke masjid pada waktu yang dilarang orang sholat sunnah padanya, apakah dia harus sholat tahiyatul masjid atau tidak? Zahirul hadits annaka tusalli rak'ataini hatta walau fi waqti nahyin. Kata pengarang pensyarah kitab ini, secara zahir hadis ini mengatakan bahwa kita mesti atau disunahkan sholat kapan saja, baik dia di waktu yang dilarang atau tidak. Selesai kita sholat di sini, sudah sholat asar, pulang mampir juga orang-orang yang istirahat di masjid kejaksaan itu. Ini kan berarti sudah sholat asar, sudah waktu yang dilarang kita untuk sholat sunnah. Setelah sholat asar masuk kita ke masjid kejaksaan itu, maka berdasarkan penjelasan daripada pengarang kita ini, maka sunnah juga kita sholat tahiyatul masjid. Ma hukmu tahiyatul masjid idza takarrara dukhulu? Bagaimana kalau ada orang keluar masuk masjid? Masuk masjid, udah masuk masjid dan masuk, pingin pipis keluar lagi, masuk lagi. Apakah berulang kali dia harus sholat tahiyatul masjid ataukah cukup sekali saja? Qila tustahabbu li kulli maratin idza takarrara dukhulu. Qala Nawawi wa huwa al-aqwa. Menurut Imam Nawawi, pendapat yang paling kuat kata beliau adalah setiap kali dia masuk masjid disunnahkan dia sholat tahiyatul masjid. Tuh, makin banyak kita sholat, semakin banyak kita jumpa dengan Allah. Kadang yang membuat kita berat sholat itu kepada ibu, karena kita merasa kita berdiri duduk capek. Tapi kalau kita rubah cara berpikir kita, setiap kali kita sholat bermakna setiap kali itu pula kita berjumpa dengan Allah. Maka siapa yang ingin sering jumpa dengan Allah, sholat, mumpung dikasih banyak-banyak sholat, berarti sering berjumpa dengan Allah. Jadi tidak terasa mau sholat lama, karena perasaan bayangan kita ini yang ada dalam hati kita berjumpa dengan Allah. Wa qila la tukarrar idza 'ada lil masjid min qurbin. Pendapat yang kedua, jika keluarnya itu jaraknya Allahumma sholli ala jedanya keluar ke masjid itu hanya sebentar secara huruf, secara kebiasaan, maka tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Kalau jedanya sebentar, misalnya hanya keluar untuk ke toilet, kemudian masuk lagi sebentar, maka itu tidak perlu tahiyatul masjid. Mal hukmu idza jalasa wa lam yusalli tahiyatul masjid wa tala julusuhu. Terus bagaimana kalau orang yang sudah dia lupa, dia langsung masuk masjid, langsung duduk, nyender, tidur. Setelah dia terbangun jarak 5 menit, baru dia teringat, oh belum saya tahiyatul masjid. Apa yang dia lakukan? Apakah dia tahiyatul masjid ataukah tidak? Apa kata pengarang kita di sini? Idza jalasa al-insan wa tara al-julus fa innahu la yaqdiha li anna fatatu an waqtiha. Kalau lama jedanya dari saat dia duduk sampai dia teringat dia belum sholat tahiyatul masjid, sudah agak lama secara kebiasaan, maka tidak perlu dia tahiyatul masjid karena waktunya sudah lewat. Tapi kalau misal seperti sahabat yang tadi ceritanya, dia datang kemudian duduk, Nabi suruh berdiri, kalau tidak terlalu lama jedanya,
maka meskipun dia sudah duduk, dia berdiri kembali untuk sholat tahiyatul masjid. Ma hukmu man dakhala al-masjid ba'da al-isya wa shalla al-witra rak'atan fahal tujza an tahiyatul masjid amla. Jika ada orang yang masuk ke dalam masjid setelah sholat isya, langsung dia sholat witir, apakah sholat witirnya ini mencukupi atau mewakili sholat tahiyatul masjid atau tidak? Alladhi alaihi jumhurul fuqaha anna tahiyah la tasqutu bi fi'li rak'atin wahidatin. Kalau sholat yang dilakukannya itu sholat witir yang satu rakaat, maka tidak gugur kesunahan sholat tahiyatul masjid. Dia tidak menggugurkan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau kebetulan sholat sunnahnya yang dilakukan itu 2 rakaat, maka dapat mewakili tahiyatul. Datang dia yang kita katakan dari datang, bentar lagi mau qomat, jadi dia langsung kerjakan sholat sunnah rawatib, maka itu sudah termasuk tahiyatul masjid. Gak perlu dia tahiyatul masjid kemudian sholat sunnah rawatib kemudian baru dia ikut berjamaah. Cukup tahiyatul masjid karena 2 rakaat mencukupi tahiyatul masjid. Ya, babu sifatis salat. Insyaallah. Bab sifat salat, bagaimana pelaksanaan salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah beliau mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata beliau? Idza qumta ila sholati fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblah fakabbir. Jika kamu sudah berniat untuk sholat, maka jika kamu ingin sholat, kata Nabi, fa asbighil wudu, apa yang kamu lakukan pertama? Asbighil wudu, sempurnakan wudumu. Sempurnakan wudu. Apa maksudnya sempurnakan? Kerjakan sunnah-sunnahnya lengkap, rukun sunnah. Sunnah wudu itu apa Bapak? Pertama siwak. Semua punya siwak. Jadi insyaallah sore ini Pak Ramli mampir ke apa namanya? Itu tuh dia yang kemarin ditarik pajak ini. Ya. Jadi minggu depan tuh semua sudah ada, selain pulpen ada siwak sebelum berwudu, siwak. Kemudian setelah itu cuci tangan. Kemudian ada yang mengatakan cuci tangan dulu baru bersiwak. Ada yang mengatakan siwak dulu, mana boleh. Jadi bersihkan mulut dengan siwak, kumur-kumur, kemudian istinsyak, membersihkan hidung, istinsyak, keluarkan, sempurkan air untuk membersihkan hidung. Setelah itu dibasuh 3 kali. Basuhan 3 kali itu, usapan 3 kali itu termasuk sunnah supaya sempurna wudu kita. Apa keutamaannya wudu ini? Wudu itu membersihkan bapak ibu dari dosa yang dilakukan sebelum kita sholat. Jadi tidak main-main bapak keutamaan wudu. Ketika kita basuh tangan kita, maka dosa yang dikerjakan oleh tangan ini wudu, kecuali mengambil hak orang, haknya kembali dulu. Misalnya salah-salah keliru nulis angka, ini apa kesalahan yang dilakukan oleh tangan ini gugur ketika kita wudu. Kemudian kita kumur-kumur, semua yang dilakukan oleh lisan kita ini gugur, keluar dosanya bersamaan dengan tetesan-tetesan air. Makanya Bapak dan Ibu, kita makhluk mengusap bekas air wudu, kecuali kalau terlalu becek. Saya dengar pengajian nggak boleh usap itu benar. Bapak mau bentar lagi
hari rapat bakat lagi. Jadi di kulli maqamin maqal, di setiap 4 kesempatan itu ada ucapan yang pas untuk dipegang. Jadi misalnya kalau di rumah nggak ada apa ya biarinlah. Tapi kalau mau menghadiri rapat bentar lagi, dikasih bisa tisu, nggak boleh, enggak. Jadi nggak harus seperti itu. Nah, jadi tetesan-tetesan air wudu itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Setelah kita berwudu, kemudian kita menghadap kiblat membaca doa setelah wudu itu, apa keutamaannya? Allah bukakan pintu surga yang 8. Kita dipersilahkan masuk dari arah mana saja. Hanya wudu Bapak. Keutamaannya. Belum masuk sholat, kita wudu, dosa sudah bersih. Kita baca doa setelah wudu, pintu surga yang 8 itu terbuka. Ini hadis sahih. Jadi asli dulu. Tsumma istaqbil kiblah, setelah itu menghadap kiblah, mengarah kiblah. Istaqbil kiblah. Jadi kita sholat ini Bapak dan Ibu tidak sah kalau kita tidak memastikan diri kita menghadap kiblah. Kita remehkan misalnya perlulah penting Allah itu tidak berada di satu arah. Allah itu tidak berarah kemana saja kita mengarah, di sana ada Allah. Jadi dia tidak pedulikan kiblatnya. Ingat, memang Allah itu tidak berarah, tapi Allah itu punya aturan ibadah. Ketika kita beribadah, Allah buat aturan harus mengarah ke kiblat yang sudah diletakkan di atas muka bumi ini, yaitu Ka'bah. Jadi jangan kita beribadah mengikuti hawa nafsu dan pikiran kita. Kita mengikuti aturan Allah dalam beribadah. Ada kiblat. Nah, kiblat ini kan Ka'bah. Nah, apakah harus arahnya itu tepat ke Ka'bah atau bagaimana? Bisa nggak miring-miring dikit? Kalau orang yang di depan Ka'bah di Masjidil Haram, maka wajib harus mengarah ke air Ka'bah. Kalau dia mengarah ke tiang Masjidil Haram itu, maka batal, meskipun dia di dalam Masjidil Haram. Ini hati-hati. Kita lihat orang di tempat saya itu sekarang banyak bangunan Pak ya. Dia tidak punya yang penting jadi Masjidil Haram. Pokoknya jadilah. Jadi hati-hati, perhatikan. Makanya di tempat saya itu pun keramiknya itu dikasih mengarah ke arah kita supaya kita tahu mana Ka'bah. Nah, bagi orang yang berada di luar Mekah, maka kiblatnya itu adalah Arab Saudi, itu Mekah itu. Jadi cukup kita mengarah ke arah Mekah, maka cukuplah itu kiblat. Meskipun nggak pas, karena itu ain Ka'bah. Seperti kita di sini. Nah, jadi cukup itu mengarah ke Mekah, harus pas. Kalau harus pas, berarti kita harus panggil bumi, panggil depan, setiap kita cari sholat gitu ya. Nah, fakabir, setelah memastikan kiblat itu, jadi bapak kalau mau ke hotel perhatikan dulu jangan asal sholat, mungkin ada tanda, atau kalau tidak ada tanda panggil housekeepingnya. Dek, mas, kiblat di sini kemana? Jadi cara untuk menentukan kiblat itu bapak dan ibu bukan asal-asal kita sholat, panggil orang setempat di situ. Kalau kita ragu dengan HP kita ini, kadang HP ini kan kompas yang ada di aplikasi ini, sekarang dia mengaji, bentar kita angkat, lalu kita taruh lagi, dia mengarah ke situ. Kemana kita sholat? Maka pertama adalah kita panggil, tanya orang setempat, kemana arah kiblat. Gak ada orang setempat, maka lihat masjid di tempat itu, kemana arah kiblat. Kalau gak ada orang, gak ada masjid, maka barulah kita menggunakan
menggunakan mungkin aplikasi. HP juga nggak ada, maka kita lihatlah arah angin matahari dan sebagainya. Nggak ada matahari juga malam, maka itu sholatlah menurut insting kita yang paling kuat, semana arah apa. Ya, kemudian setelah itu takbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah itu baca ayat Quran yang mudah bagi tayassar, yang mudah. Jadi sholat itu ini sekali lagi petunjuk dari Nabi. Sholat itu gak harus kita baca ayat yang panjang atau kita murojaah hafalan itu bukan di dalam sholat, murojaahnya di luar sholat. Pas dalam sholat dia banyak salah. Ini mau sholat, mau apa ini? Bacalah ayat yang bisa lancar juga. Ya. Kemudian setelah itu kita kerjakan rukun-rukun yang ada di sholat itu dengan tumakninah, dengan tenang. Tumarfa hatta ta'tadil, kemudian ruku, setelah itu i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk, kemudian tahiyat, kemudian duduk dengan tenang, kemudian salam. Kerjakan seperti itu di semua sholatmu, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak, karena ini hadisnya panjang sekali, tentu penjelasannya lebih panjang. Jadi insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas secara detail.